Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tema 7 kali ini adalah bertema kepemimpinan dengan subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita kali ini terbagi menjadi dua, yaitu pada muatan bahasa Indonesia dan pada muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran kita, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi teks pidato, dapat memahami langkah menyusun teks pidato. Sedangkan pada muatan IPA, tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak dapat membandingkan fisik sebelum, saat, dan sesudah pubertas. Yang kedua, anak-anak dapat menyikapi masa pubertas terhadap perubahan fisik dan emosional. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami peran orang tua saat masa pubertas. Anak-anak, pada subtema yang pertama kita, yaitu pemimpin di sekitarku, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD 3.3 dan 4.3. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian pidato. Apa sih pidato itu? Ada yang sudah tahu? Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada banyak orang. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator itu adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan pidato. Anak-anak sudah ada yang tahu apa saja sih isi yang ada dalam teks pidato? Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Biasanya dalam bentuk Assalamualaikum, salam sejahtera, dan lainnya. Yang kedua, kalimat pembuka. Kalimat pembuka adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiens atau pendengar. Yang ketiga, isi. Isi adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca atau pendengar. Yang terakhir yaitu salam penutup. Salam penutup berisi bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Apa saja yang perlu disiapkan dalam menyusun teks pidato? Yang pertama, kita tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema pidato sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, anak-anak, saat membuat pidato, mintalah bantuan ustadz-ustadzah atau orang tua jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato yang sudah ustadzah jelaskan di atas tadi ya, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat yaitu merangkai pidato.
Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan membacakan pidato. Saat berlatih, anak-anak dapat berlatih di depan cermin seperti gambar itu. Berlatihlah membacaan teks pidato yang telah dibuat, dan saat berlatih jangan lupa memperhatikan pelafalan dan intonasi, agar apa yang disampaikan mudah dipahami oleh pendengar atau audiens. Metode berpidato ada 4. Yang pertama, metode impromptu. Yaitu metode berpidato tanpa persiapan terlebih dahulu. Jadi, yang berpidato itu sudah mahir, jadi tidak perlu persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, metode naskah. Metode naskah adalah metode berpidato dengan membaca naskah saat berpidato. Yang ketiga, metode memoriter. Artinya, metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Yang keempat, metode extemporer. Artinya, metode berpidato dengan cara menyiapkan secara garis besar konsep materi pidato yang akan disampaikan saat berpidato. Selanjutnya kita akan beralih ke materi sains atau IPA. Pada PB1 ini, muatan IPA ada di KD 3.2 dan 4.2. Oke, coba bandingkan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Gambar yang paling kiri adalah masa anak-anak, yaitu sebelum pubertas. Yang tengah, masa remaja saat pubertas, dan masa dewasa setelah pubertas atau post-puber. Masa anak-anak atau sebelum pubertas. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Jadi, setiap orang mengalami perubahan fisik yang berbeda-beda pada saat masa pubertas. Sedangkan masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Ada 5 cara. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tubuh. Karena aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat, tubuh mudah berjerawat dan berbau kurang sedap. Jadi, kebersihan tubuh harus tetap dijaga. Yang kedua, memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan yang sehat antara lain sayur, buah, minum air putih, dan olahraga secara rutin. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar dan hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Bacaan dan tontonan yang baik untuk kalian pada masa remaja yaitu bacaan dan tontonan yang berwawasan, menambah pengetahuan sesuai umur kalian. Yang kelima, rajin beribadah, antara lain sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, dan istiqomah membaca Al-Quran. Kita memasuki ke PB2, yaitu peran orang tua pada masa pubertas.
Peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita saat masa pubertas. Anak-anak, untuk penugasannya, yang pertama yaitu membaca dan mengerjakan LK6G halaman 2, mengerjakan LK6G halaman 6, sedangkan untuk muatan IPA yaitu membaca kitab tema 7 halaman 10, mengerjakan LK6G halaman 3 dan 4, mengerjakan LK6G halaman 9 bagian B, dan mengerjakan LK6G halaman 22. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Semoga ilmu kita pagi ini bisa bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.